Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep Suparman dari SMA 14 Garut. Berkaitan dengan memecahkan permasalahan yang dihadapi berdasarkan identifikasi masalah, menunjukkan data bahwa lebih dari 80% siswa kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023 sekarang ini menunjukkan siswa tidak berminat melanjutkan studi lanjutan ke perguruan tinggi, baik PTN perguruan tinggi negeri maupun PTS perguruan tinggi swasta. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa mayoritas kelas 12 sekarang itu cenderung untuk bekerja setelah lulus SMA. Hal ini menjadi permasalahan bagi kami karena berdasarkan sasaran dari pendidikan sekolah menengah atas, yaitu untuk kelanjutan studi ke perguruan tinggi, sehingga nanti di perguruan tinggi akan dibekali kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dapat menunjukkan eksistensi dirinya di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, solusi yang dipecahkan setelah mengidentifikasi yaitu ada beberapa hal. Karena yang pertama, mereka beranggapan bahwa kuliah selalu identik dengan biaya selalu identik dengan mahalnya, karena selama ini barangkali ketika SMA itu sudah mulai tidak bayar sekolah, maka ketika harus kuliah orang tua harus menyiapkan biaya yang cukup lumayan besar menurut pandangan mereka, dan harus ada biaya hidup tambahan karena mereka harus pergi atau menuju pada kampus yang cenderung tidak bisa bolak-balik dari rumah ke kampusnya, apalagi kampus negeri, karena cenderung yang kampus negeri itu ada di luar Kabupaten Garut. Nah, solusi yang dilakukan yaitu kami menginformasikan secara intensif ke kelas binaan bahwa sasaran pendidikan SMA adalah untuk kelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah peserta yang sekarang memiliki KIP, Kartu Indonesia Pinter, yang nantinya bisa dilanjutkan untuk daftar melalui KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang pada akhirnya mereka tidak harus membayar perkuliahan, bahkan ada kompensasi ya berupa uang saku yang lebih dikenal oleh para siswa. Hal ini menjadikan sasaran bahwa KIP menjadi peluang untuk memecahkan masalah bagi siswa yang beranggapan bahwa kuliah itu memerlukan biaya sementara dia memiliki kekurangan di dalam ekonomi. Nah, kami juga melakukan rapat dengan komite setiap bulan. Untuk komite disampaikan kepada orang tua siswa, dan kami membuka waktu ya di sekolah atau melakukan home visit untuk menjajaki siswa-siswa yang memiliki prestasi baik, tetapi di data kami setelah diinventarisir dia tidak minat untuk kuliah, tetapi dia berminat untuk kerja. Nah, hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi bahwa siswa-siswa yang memiliki KIP sekarang itu cenderung memiliki kesempatan untuk mendapatkan KIPK, apalagi siswa-siswa yang ada di sekolah itu cenderung memiliki prestasi. Nah, yang kedua solusinya kami mengambil jalan tengah, yaitu melakukan proses kuliah magang. Artinya kuliah yang sambil bekerja. Ada perguruan tinggi yang melakukan MOU dengan kita bahwa siswa yang memiliki persyaratan untuk dapat
melakukan kuliah dengan cara magang dan mereka mendapatkan uang saku. Dengan ketentuan dan jenis perguruan tinggi yang membuka kelas magang, kami sampaikan kepada orang tua bahwa kalau sasarannya bekerja setelah lulus SMA, barangkali itu tidak menjadi hal yang aneh karena memang sasaran mereka adalah untuk bekerja. Tetapi kita sinkronkan dengan sasaran pendidikan SMA yaitu kuliah. Maka jalan tengah itulah yang diambil sehingga mereka memiliki kesempatan untuk kuliah dan mereka juga menjalani pekerjaan. Hal ini memiliki persyaratan tentunya berkaitan dengan fisik, mental, dan nilai akademik. Nah, ternyata dari beberapa siswa setelah dilakukan proses informasi yang berkaitan dengan kuliah magang baik di Indonesia maupun di luar negeri, mulai para siswa melakukan proses konsultasi dan diharapkan bahwa terjadi proses penambahan secara kuantitatif atau jumlah siswa yang berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui kelas magang. Hal ini sangat kami harapkan bahwa siswa yang tidak mampu melalui jalur KIP, siswa yang ingin bekerja itu difasilitasi menjadi kuliahnya yang magang. Nah, hal ini memberikan dasar bahwa sasaran pendidikan SMA dapat kita lakukan ya, karena pendidikan magang itu adalah sudah sejalan dengan kurikulum kampus Merdeka, sehingga link and match menjadi bagian bagi mereka, sehingga kompetensi magang itu menjadi hal yang baik untuk dilaksanakan, sehingga kami ambil menjadi solusi untuk mengantisipasi bahwa siswa bukan hanya bekerja nanti setelah lulus, tetapi juga ada plusnya yaitu untuk melakukan proses perkuliahan. Demikian solusi yang kami coba lakukan dan alhamdulillah mengalami perkembangan yang lebih baik. Siswa berminat untuk melakukan kuliah sambil kerja, mulai menunjukkan identitas dirinya terhadap kesiapan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.